Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Fardi dari Investgo di sini. Ya, jadi ada salah satu hal yang menarik ya. Jadi kemarin ya kurang lebih di awal Desember itu saya screening gitu ya dari banyak saham. Kurang lebih 900-an ya. Mungkin totalnya hampir semuanya lah ya. Kecuali yang waran itu saya menemukan beberapa saham yang menarik. Nah, menariknya saya lihat dari akumulasi lokalnya teman. Dan ya sahamnya itu yaitu Raja atau Rukun Raja. Pada saat itu ya sesuai catatan saya lihat, oh di sini HP ada akumulasi. Ternyata waktu saya tandai di harga 2.350 itu kenaikannya sekarang harganya di 2.770, which is itu naiknya udah 17%. Kalau nggak salah kurang lebih kemarin ya itu sudah 20% dan ya itu lumayan lah ya. Nah, ternyata kalau sekarang kita lihat gitu ya, ternyata ini kemungkinan besar ada imbas dari aksi korporasi selanjutnya yaitu Rukun Raharja atau Raja itu kemungkinan besar akan meng-IPO-kan anak perusahaannya, which is itu kodenya adalah Ratu, teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang menarik karena ternyata pergerakan Raja itu didorong oleh IPO dari Ratu ini. Nah, kira-kira gimana nih untuk Ratu ini sendiri? Yuk kita analisa sama-sama, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas analisa IPO dari Ratu atau Raharja Energi Cepu ya. Ini anak perusahaan dari Raja itu sendiri. Ini ada di pipeline IPO dan kemungkinan besar di awal Januari ya, itu dia akan IPO ke Bursa Saham Indonesia, teman-teman. Informasi penawaran umum sejumlah 543 juta saham atau sebanyak 20% dari total saham itu akan ditawarkan ke masyarakat, teman-teman, dengan nominal sebesar Rp10. Ini tidak semuanya saham baru, teman-teman. Jadi sejumlah 190 juta lembar saham atau sebesar 7% itu merupakan saham baru, teman-teman. Dan sejumlah 352 juta lembar saham atas nama PT Rukun Raharja Tbk. Atau ya di sini kita tahu itu tadi dia adalah Raja, teman-teman. Itu merupakan saham divestasi atau sebesar 13%, teman-teman. Jadi divestasi dari Raja itu sebesar 13% pada IPO kali ini. Harga penawaran awalnya itu sendiri ada di rentang Rp900 hingga Rp1.150, teman-teman. Dengan jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya itu sebesar Rp624 triliun, teman-teman. Ya, itu terdiri dari 218 miliar dari saham baru serta sisanya sebanyak 405 miliar itu terdiri dari saham divestasi, teman-teman. Informasi aktivitas dari IPO Ratu. Jadi Ratu ini adalah perusahaan migas ya, atau minyak dan gas, dan dia ini punya beberapa blok ya. Seperti biasa kalau perusahaan ada di sektor migas itu pasti punya beberapa blok. Sedangkan untuk Ratu sendiri ini seperti namanya ya tadi Raharja Energi Cepu. Jadi salah satu blok utamanya yaitu blok Cepu, atau mungkin ini adalah salah satu blok pertamanya ya, yaitu blok Cepu. Nah, di blok Cepu ini lumayan terkenal gitu ya, teman-teman. Ini juga berkontribusi terhadap 30% produksi migas nasional. Jadi ini salah satu blok yang cukup besar di Indonesia dan ini sudah aktif berproduksi dari tahun 1998, teman-teman. Dan ya, Raja itu atau Ratu ya di sini itu punya kontrak ya selama 30 tahun dari tahun 2005 maaf hingga tahun 2035. Masa operasinya udah 30 tahun lebih. Terus ada beberapa hal ya seperti lapangan penemuannya itu sudah luas, lapangan produksinya juga sudah banyak. Itu bayangin ya teman-teman, itu ada sekitar 91.920 hektar, teman, luas tanah dari Blok Cepu ini sendiri. Seperti itu. Sedangkan untuk partisipasinya ya itu ada 2,2423% oleh PJUC, teman-teman. Atau di sini PJUC itu anak perusahaan dari Ratu itu sendiri, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada blok Jabung. Ini salah satu blok yang juga dimiliki oleh Ratu. Ini berlokasi di Provinsi Jambi. Ini potensinya lebih dari 30 tahun ya. Kalau Ratu di sini menganggapnya, dan partisipasinya itu sebesar 8% dan dia juga joint venture ya istilahnya dengan PT PetroChina International Jabung sebagai operator. Terus ada Pertamina Hulu Energi Jabung, PT Petronas Karigali Jabung, dan PT GPI Jabung, teman-teman. Nah, ini juga masa beroperasi yang juga cukup lama yaitu sebesar 30 tahun lebih, dan lapangan produksinya juga lebih banyak daripada Cepu, 12 lapangan produksi ya. Dan di sini hak partisipasinya dia itu cukup besar, teman-teman, sebanyak 8%, teman-teman. Ya, jadi Ratu ini punya kurang lebih 2 blok ya, teman-teman, dan dari 2 bloknya ini salah satunya itu cukup terkenal yaitu Blok Cepu itu tadi karena dia ini merupakan kontributor terbesar ya untuk produksi migas nasional yaitu sebanyak 30%, teman-teman, dan ini juga salah satu blok yang sangat digandrungin ya mungkin oleh perusahaan migas yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke struktur pemegang sahamnya. Seperti yang kita tahu ya, karena ada divestasi ya dari Raja itu sendiri sebanyak 13%, ini tentunya akan berpengaruh ke struktur pemegang sahamnya. Jadi kalau kita lihat
lihat ya misalnya di sini untuk PT Rukun Raharja ataupun Raja itu sebelumnya punya 99,996% dan PT Rukun Primasarana itu sebanyak 0,004% teman-teman. Setelah IPO kali ini gitu ya, untuk Raja sendiri akan berkurang menjadi 79,99% teman. Dan ya PT Rukun Primasarana itu 0,004%. Ini untuk sisanya kan dari saham baru ya. Saham baru tadi itu sebanyak 7% dan saham divestasi dari Raja. Jadi Raja kurangin ya itu sebanyak 13% teman. Nah, untuk nilai nominalnya ya bisa kita lihat di sini nilai nominalnya ada di Rp10. Oke, sekarang kita masuk ke struktur grupnya ya, struktur grup dari Ratu ini sendiri. Di sini perusahaannya yaitu PT Raharja Energi Cepu Tbk ataupun Ratu. Ini seperti yang kita tahu tadi Ratu ya di atasnya itu salah satu pemilikan terbesarnya dari Raja atau PT Rukun Raharja Tbk. Nah, dari Raja ini sendiri sebenarnya banyak ya nama yang kita tahu gitu ya. Di Raja dimiliki oleh Hapsoro, PT Sentosa Bersama Mitra, PT Basis Utama Prima dan 24,35%-nya itu dimiliki oleh masyarakat, teman-teman. Seperti itu. Ini kalau kita lihat juga ya dari PT Sentosa Bersama Mitra ini juga mayoritas dimiliki oleh Bapak Hapsoro dan PT Basis Utama Prima juga mayoritas dimiliki oleh Bapak Hapsoro. Jadi ultimate beneficial owner-nya itu kurang lebih ya Bapak Hapsoro ini teman-teman. Dan ini salah satu konglomerat yang ada di Indonesia ya Bapak Hapsoro ini teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk PT Rukun Prima Sarana mayoritas juga dimiliki oleh Raja ya atau PT Rukun Raharja itu sendiri teman-teman dan Pak Johar Maulidi. PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu ini mayoritas ya dimiliki oleh Ratu dan juga PT Rukun Prima Sarana. Nah, dari Ratu dia juga punya beberapa anak perusahaan ya yaitu ada Petrogas Jatim Utama, ada Koperasi di Pertam, ada Petrogas Jatim Utama Cendana dan Raharja Energi Tanjung Jabung. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan dana dari Ratu itu sendiri teman-teman. Kali ini kita bahas dari penggunaan dana untuk saham barunya teman-teman ya. Oke, untuk saham barunya itu sendiri penggunaan dananya di sini mayoritas bisa kita lihat ya di bagian yang warna biru itu mayoritas sebanyak 157 miliar itu akan digunakan sebagai pinjaman kepada PT Raharja Energi Tanjung Jabung dan akan digunakan untuk cash call dari Petrocina International Jabung Ltd dalam rangka pengelolaan blok Jabung itu sendiri teman-teman. Lalu ada sekitar 34 atau 35 miliar itu akan digunakan sebagai pinjaman ya teman-teman kepada PT Petrogas Jatim Utama Cendana untuk mendukung kegiatan operasional melalui pemenuhan kewajiban pembayaran cash call dari Exxon Mobil Cepu Ltd. Ya ini dalam rangka pengelolaan blok Cepu itu sendiri teman-teman. Lalu sisanya atau sebanyak 26 miliar itu akan digunakan sebagai modal kerja seperti remunerasi karyawan serta pengurus dan pengawas baik itu direksi dan komisaris ya dan biaya operasional untuk Ratu itu sendiri teman-teman. Nah, terus gimana nih terkait saham divestasi dari Raja itu sendiri? Nah, nantinya untuk saham divestasi dari Raja yang sebanyak 352.957.000 lembar saham itu akan digunakan ya seluruhnya pada Raja dan untuk ini itu tidak dijelaskan secara terperinci ya di prospektusnya. Jadi kita nggak tahu untuk penggunaan dari divestasinya Raja ini setelah dia divestasi di Ratu dia akan digunakan untuk apa teman-teman seperti itu. Tapi kemungkinan besar ya dia akan memutarkan lagi sebagai modal ya kemungkinan besar ataupun ya itu akan masuk sebagai kas seperti itu teman-teman. Nah, dari banyak penggunaan dana ya terutama tadi di penggunaan dana dari saham baru itu muncul ya istilah cash call teman-teman. Nah, cash call itu apa sih sebenarnya? Jaminan tunai yang digunakan bank untuk mengamankan pemberian kredit teman-teman. Jadi kalau debiturnya itu tidak sanggup ya memenuhi kewajibannya itu bank akan mengeksekusi agunan yang diikat secara gadai teman-teman. Tapi di sini ya tadi dia berhubungan dengan Exxon Mobil ya. Exxon Mobil Cepu dan berhubungan dengan PetroChina yang ada di Blok Jabung ya. Jadi otomatis hubungannya itu kepada perusahaan tersebut teman-teman. Hal ini nih juga sering gitu ya atau cash call ini juga sering ditemui untuk project joint venture. Jadi banyak project joint venture ya terutama di migas karena lahan ataupun kawasan eksplorasinya itu biasanya dibagi, dia kebanyakan akan joint venture teman-teman dengan operator utamanya itu sendiri teman-teman. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya. Jadi untuk laporan keuangan kali ini itu dalam dolar Amerika Serikat. Teman-teman mungkin bisa kurs ya sendiri ataupun kalau teman-teman mengikuti ya dari prospektus yang ada di IPO dia menggunakan angka acuan sebesar Rp15.942 teman-teman. Ya seperti biasa untuk laporan keuangan ya kita lihat gitu ya atau membandingkan
bandingkan dari aset lancar dan liabilitasnya. Mungkin kita bandingkan juga dengan jumlah penawaran umumnya tadi itu ya, itu apakah masuk akal atau tidak. Jadi kalau kita lihat di sini, aset lancar pada Juni ya 2024 tanggal 30 itu sebanyak 22 juta dolar US. Nah, untuk aset tidak lancarnya itu sebanyak 28 juta ataupun jumlah asetnya keseluruhan aset pada Juni 2024 itu sebanyak 50 juta USD teman-teman. Nah, untuk liabilitas jangka pendeknya itu sebanyak 11 juta USD dan liabilitas jangka panjang itu sendiri sebanyak 18 juta USD. Jumlah liabilitasnya itu sebanyak 29 juta USD. Nah, kalau kita lihat ya dari aset lancarnya itu sendiri itu jauh ya teman-teman di atas dari liabilitas jangka pendeknya. Ini kalau kita bandingkan liabilitas jangka pendeknya dengan valuasi penawaran umumnya, ini jauh ya. Liabilitas jangka pendeknya itu jauh di bawah valuasi penawaran umum. Ini 11 juta USD. Mungkin kalau teman rubah ya dengan 15.942 mungkin ini sebesar 176 miliar ya. Itu masih jauh di bawah dari valuasi penawaran umumnya tadi yang sebanyak 600 ya teman-teman, 600 miliar. Jadi ya kurang lebih untuk Ratu ini masih ada di tahapan aman kalau kita lihat dari aksesibel secara laporan keuangannya itu sendiri teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke operasionalnya ya. Kita lihat. Oke, di sini disajikan beberapa data teman-teman. Kita lihat dan fokus aja ya ke laba bruto. Jadi pada tahun 2023 di Desember itu sebanyak 26 juta USD teman-teman. Nah, ini laba brutonya kalau teman lihat ya bandingkan yang Juni tahun 2023 dan tahun 2024 ini 5 juta USD dan melonjak ke 11 juta USD teman-teman. Jadi secara operasional ini cukup menarik dari Ratu ini sendiri. Ini kalau kita lihat juga ya, jadi Juni itu pertengahan tahun, di mana itu baru 11 juta USD. Pada akhir tahun ya 2023 Desember itu dia bisa closing di 47 juta USD teman-teman. Ini cukup signifikan ya. Mungkin ini bisa jadi siklus ya, siklus di akhir tahun biasanya perusahaan migas memang punya banyak permintaan, lebih banyak permintaannya daripada perusahaan di sektor lain ya, seperti itu cycle-nya. Dan ya pada Juni 2024 dia itu punya pendapatan usaha sebanyak 27 juta USD teman-teman. Ini seharusnya ya kalau kita lihat pola dari 2023 mungkin ini bisa 4 kali lipat teman-teman dibandingkan dengan akhir tahun nantinya di 31 Desember 2024 itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke rasionya teman-teman. Jadi untuk rasio ini kita perlu minimal tahu ya gimana untuk valuasinya, terutama kalau teman-teman ingin investasi ataupun hold ya IPO dari Ratu ini untuk jangka panjang. Jadi bukan cuma di jangka pendeknya teman-teman. Untuk harganya sendiri seperti yang kita tahu tadi di 900 hingga 1.150 rupiah. Di harga 900 dia punya PI sekitar 27,9 kali teman-teman. Dan untuk PBV-nya itu sebesar 19,7 kali. Pada harga 1.150 dia punya PI sebesar 35,6 kali teman-teman. Dan untuk PBV-nya 25,2 kali. Nah, ini kita bandingkan ya dengan perusahaan migas lain. Jadi ada beberapa perusahaan migas, tapi di sini saya cukup ambil 3 aja ya di sini. Itu ada MECE, ada ENRG dan untuk induknya itu sendiri yaitu Raja teman-teman. Kita lihat ya di sini untuk MECE dia punya PI itu sebesar 4,9 kali. Untuk PBV-nya dia 0,87 kali. Nah, untuk NRG itu dia punya PI sebesar 5,75 kali. Untuk PBV-nya itu sebesar 0,56 kali. Sedangkan untuk Raja ataupun induknya itu punya PI sebesar 25,7 kali, teman-teman. Dan PBV sebesar 5,49 kali. Seperti biasa ya kalau teman-teman misalnya melihat PI dan PBV ya, itu teman-teman akan melihat PI dan PBV yang serendah mungkin, teman. Nah, untuk kasus kali ini yaitu MECE, NRG dan Raja kalau kita bandingkan dengan Ratu, maka Ratu ini hitungannya salah satu saham yang overvalue ya atau jauh lebih mahal dibandingkan 3 saham tersebut, teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan dividennya, teman-teman. Nah, jadi dari Ratu ini sendiri itu bersedia untuk membayarkan sebanyak-banyaknya sebesar 60% atas laba bersih tahun berjalan, teman-teman. Jadi dia kemungkinan besar ya kalau dia menghasilkan laba, dia akan membagikan dividen sebesar 60% dari labanya itu sendiri, teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang cukup menarik ya, teman-teman, karena Ratu ini punya potensi dividen yield itu sebesar 7,88% hingga 10,06%. Jadi kalau harganya di 1.150, dia punya potensi sebanyak 7,88% dividen yield-nya. Dan jika harganya di 900 ya, itu punya potensi sebesar 10,06%, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas underwriter-nya.
Seperti yang kita tahu ya untuk underwriter-nya pada IPO Ratu kali ini yaitu HP ataupun Henan Putih Sekuritas dan AZ yaitu Sukor Sekuritas teman-teman. Nah untuk HP dan AZ ini punya track record yang cukup menarik di perusahaan IPO. Di sini ada beberapa saham yang juga di underwriter-kan oleh AZ dan HP itu pergerakannya cukup menarik ketika di awal listing teman-teman. Nah untuk HP sendiri ini ada beberapa perusahaan seperti contohnya DAS itu dia naik ataupun arah di hari pertama dan cuan itu dia juga naik di hari pertama. Lalu ada NICL itu juga arah di hari pertama. Nah, untuk AZ sendiri ini ada beberapa perusahaan seperti RAM ya dan Awan itu juga arah di hari pertama. Untuk MBMA ini salah satu perusahaan yang valuasinya besar ya di atas 1 triliun itu naik ya tapi tidak arah besar 11% teman. Untuk NSSS itu dia juga naik, closingnya naik di 6%. Lalu ada HIL ya, itu juga mencatatkan kenaikan sebesar 6% teman-teman. DRMA ini turun ya, hanya 1% di hari pertama. Dan Cyber nih salah satu perusahaan yang cukup kecil ya, valuasinya itu arah di hari pertama teman, hanya 35%. Jadi kalau kita lihat ya, untuk HP dan AZ itu perusahaan yang menarik ya dan besar seperti itu ada DAS, ada Cuan, serta ada juga MBMA teman-teman. Nah, DAS, Cuan ini pergerakannya cukup menarik karena terus naik ya terutama untuk DAS dan Cuan sendiri ini sangat-sangat bagus gitu ya pergerakannya. Sedangkan untuk MBMA ya itu dia tidak terlalu menarik teman-teman. Seperti itu. Menariknya juga ya untuk AZ ini sendiri itu dia pergerakan saham seperti DRMA dan HIL setelah IPO di jangka panjang itu cukup menarik. Nah, ini perlu kita lihat lagi ya, pada finalnya nanti untuk HP dan AZ ini mayoritas akan dipegang siapa ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, mungkin karena rajanya ya. Kalau teman-teman lihat ya rajanya itu saya sendiri lihat karena menariknya karena ada akumulasi oleh HP, kemungkinan besar ya mayoritas nanti akan dipegang oleh HP itu sendiri teman-teman ataupun Henan Putih Sekuritas itu sendiri. Jadi ya nanti mayoritas akan dipegang oleh HP dan kalau pergerakannya dari HP kemungkinan besar ya bisa mengikuti dari DAS dan Cuan seperti itu teman-teman. Oke, nggak kerasa ya sekarang kita udah masuk ke kesimpulan dan hal yang teman-teman tunggu juga ya. Jadi kesimpulan dari saya yaitu yang pertama terkait value, itu value-nya cukup medium jadi dia ada di bawah dari 1 triliun tapi dia ada di atas dari 500 triliun. Nah, ini salah satu hal yang cukup menarik plusnya karena dia value-nya 600 miliar itu tidak terlalu besar teman-teman dan kurang lebih itu cukup mudah ya untuk dinaikkan. Yang kedua yaitu harga penawaran itu jauh di atas harga nominal ya. Seperti yang kita tahu ya tadi harga nominalnya itu Rp10 sedangkan harga penawaran umum batas bawah aja itu ada di Rp900 teman-teman. Itu jauh ya dibandingkan dengan harga nominalnya. Tapi ya seperti biasa ya teman-teman, perusahaan sebelumnya ataupun perusahaan konglomerasi itu memang dia biasanya punya harga nominal yang cukup rendah ya ataupun misalnya harga penawarannya itu cukup tinggi teman-teman. Seperti misalnya AADI juga sebenarnya seperti itu, DAS juga seperti itu, terutama untuk perusahaan yang ada di sektor pertambangan ya baik itu pun batu bara, minyak dan gas itu dia biasanya punya valuasi yang memang jauh di atas rata-rata teman-teman dibandingkan saham mayoritas di Bursa Efek Indonesia. Oke, yang ketiga terkait penggunaan dana, jadi mayoritas itu akan digunakan untuk pembayaran cash call. Ya, seperti yang kita tahu mungkin ini masuknya tetap di liabilitas ya, cuman cara penyebutannya itu sedikit beda yaitu cash call, teman-teman, seperti itu. Yang keempat yaitu terkait rasio, ya balik lagi ke PI dan PBV-nya itu lebih mahal ya, teman dibandingkan kompetitornya dan juga dibandingkan dengan induknya. Ini salah satu hal yang teman-teman patut lihat ya di jangka panjang. Mungkin teman-teman harus fokus ya, lebih fokus ke dividen yield-nya dibandingkan dengan PI dan PBV-nya. Seperti itu teman-teman. Ya, yang kelima ya, ini balik lagi ke dividen yield-nya ini menarik untuk jangka panjang karena rentangnya tadi di 7% hingga 10%. Ini cukup menarik kalau teman-teman memang berniat untuk investasi saham, hold untuk jangka panjang ini cukup menarik karena juga Raja ya setahu saya payout ratio-nya cukup tinggi. Oke, nomor 6 dan yang terakhir teman-teman, untuk pergerakan underwriter-nya sendiri di IPO skala besar itu cukup menarik teman-teman ya. Terutama kalau misalnya pada akhirnya barang itu akan banyak di Henan Putih atau HP, ini salah satu pergerakannya cukup menarik ya. Karena seperti yang kita tahu track record-nya juga menarik dari DAS dan juga Cuan. Nah, ini kita patut tunggu bersama teman-teman. Oke, sekian untuk analisa IPO dari Ratu ya teman-teman. Ini ya salah satu hal yang menarik
dari kode tikernya ya, dari sebelumnya itu ada raja, sekarang dia juga pakai ratu, jadi raja dan ratu seperti itu. Nah, untuk IPO kali ini update-nya ya mungkin dan juga jumlah pemesanan saya itu nanti teman-teman bisa lihat di web Invesgo, teman-teman. Nah, teman-teman ikutin aja akun Invesgo, di situ juga saya sering bagiin ya terkait watchlist dan beberapa insight menarik terkait saham, teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga suka ya dengan video seperti ini, jangan lupa teman-teman like ya dan subscribe juga ke channel ini. Juga teman-teman bisa share ya. Teman-teman juga kalau punya request ya, jangan lupa tulis di komentar. Kalau ada saran dan masukan juga boleh tulis di komentar. Saya juga feel free juga. Terima kasih, teman-teman.